Halo semua, suku bunga Amerika Serikat pada waktu video ini saya rekam kembali mengalami kenaikan 75 basis point ke level 3 sampai 3,25%. Apakah masih bisa naik? Kelihatannya karena inflasi di US masih sangat tinggi. Nah, sejak The Fed agresif menaikkan suku bunga, nilai tukar rupiah itu berkali-kali nyentuh 15.000, nyentuh turun lagi gitu. Nah, kalau misalkan dia naikkan terus-menerus, apakah ini berarti rupiah bisa ke 16.000 atau 17.000? Berapa rentang yang wajar? Kira-kira analisanya seperti apa? Nah, lebih lengkapnya akan saya bahas dalam video ini. Nah, kalau secara teori ya, kita ngomong teori ya, nilai tukar antar negara itu dia lihat inflasi dan suku bunganya. Jadi kalau saya kasih contoh, inflasi negara A 5%, inflasi negara B 8%, berarti negara B itu harga barangnya naik lebih tinggi, mata uangnya akan jadi kurang berharga, sehingga si A akan menguat terhadap B. Jadi ini kondisi normal. Kemudian suku bunga juga sama. Suku bunga kalau negara A 5%, negara B 8%, artinya kalau saya tempatkan uang di B, dia punya bunga di bank lebih tinggi daripada si A. Nah, karena insentif bunga yang lebih tinggi inilah mata uang negara B menguat terhadap A, atau sebaliknya mata uang A melemah terhadap B. Nah, bagaimana kalau inflasinya lebih rendah, tapi suku bunganya lebih tinggi? Atau sebaliknya, inflasinya lebih tinggi, suku bunganya lebih rendah. Setahu saya belum pernah membaca teori yang membahas tentang hal tersebut. Jadi yang saya baca cuma sebatas inflasi dan suku bunga. Nah, tentu saja ini kan teori. Kita coba lihat ya, berdasarkan data ya. Jadi kalau kita lihat per Agustus 2022, yang datanya dipublikasi di September ini, inflasi US itu 8,3% di Agustus, turun kalau nggak salah dari 8,5 atau 8,6 di bulan Juli. Inflasi Indonesia ini naik 4,69%, naik dari sebelumnya 4, something. Nah, jadi inflasi US lebih tinggi daripada inflasi Indonesia. Secara teori harusnya mata uang US itu melemah terhadap Indonesia atau Indonesia menguat terhadap US. Suku bunga kalau kita bandingkan Amerika di bulan September ini 3 sampai 3,25%, suku bunga Indonesia 4,25. Ya. Jadi kalau kemarin US naik 75, yang Indonesia naiknya 50 basis. Masih lebih tinggi Indonesia dibandingkan Amerika Serikat. Jadi dua hal ini secara teori harusnya rupiah itu menguat terhadap USD. Nah, tapi kalau kita lihat grafiknya tidak demikian. Waktu inflasi kita lebih rendah, US-nya sudah stabil di 14,2, 14,3, kemudian di pertengahan tahun mulai menyentuh 14,6, dan di kuartal 2 ini sudah bermain di level 14,6 sampai dengan 15.000. Kok bisa ya? Bukankah seperti ini harusnya rupiahnya yang menguat gitu? Nah, kalau kita lihat ya, teori dan praktek memang tidak selalu sama. Dan khusus untuk mata uang USD, dia lain case sendiri. Nah, kenapa? Karena mata uang USD itu bukan cuma dipakai di Amerika aja, tapi dipakai di seluruh dunia. Contoh misalnya, kalau Indonesia kan eksportir batu bara terbesar di dunia. Harga batu bara dalam rupiah, tidak. Harganya dalam ton US dollar per ton, gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya jalan-jalan ke luar negeri, Anda bawa rupiah, datang ke money changer-nya gitu. Mau ditukar ke mata uang lokal negara tersebut, itu pasti rate-nya kalah sama dibandingkan kamu tukarnya di Indonesia. Kenapa? Karena kalau tukar di Indonesia, yang punya money changer itu bisa pakai rupiah itu untuk dia belanjakan, untuk dia tabungan, untuk dia deposito. Gitu. Tapi coba kalau kita bawa rupiah misalnya ke Thailand, orang Thailand itu nggak bisa dia tabungan deposito rupiah di Thailand gitu. Jadi mereka itu akan convert ke US dollar, baru di-convert lagi ke mata uang negara lokal. Karena dua kali convert itu biasanya rate-nya jauh lebih kecil. Nah,
Beda kalau misalnya coba kamu ke Amerika, ke Thailand atau ke Singapura atau ke Hong Kong bawa US dollar. Oh, tukar di mana saja rate-nya itu bagus gitu. Dibandingkan dengan kalau kita tukar pakai mata uang lokal. Ya, jadi dalam praktek eh, jalan turisme gitu ya, kalau warga negara jalan-jalan ke luar negeri, pegang dolar itu rasanya lebih ada uangnya karena sebenarnya lebih diterima. Nah, ini contoh yang mungkin perorangan. Nah, bahkan kemarin saya baca ya, dana kelolaan investasi INA. Ya, INA itu kalau di Singapura mungkin Temasek atau GIC. Ya, itu mereka mengelola dana negara gitu ya. Kalau di negara lain saya yakin juga ada. Jadi ada semacam sovereign wealth fund ya, yang mengelola kekayaan negara, dipakai untuk invest kemana-mana. Nah, dana kelolaannya aja dinyatakan dalam US dollar 28,5 miliar. Nah, jadi kalau kita berbicara US dollar, dia tuh dominan sekali, terutama di negara-negara maju atau kota-kota besar termasuk Jakarta seperti itu. Nah, karena hal itu, oke, kalau dia punya inflasi di US, itu urusan US. Kita yang di Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, ketika kita bertransaksi dengan US dollar, nggak terlalu jadi masalah mau Amerika inflasinya berapa. Nah, jadi yang lebih dilihat itu adalah suku bunganya. Jadi kalau dalam konteks US dollar, inflasinya bukan tidak dilihat ya, tapi lebih dijadikan acuan. Kalau inflasinya gini, kira-kira bunganya akan naik atau akan turun. Tapi angka inflasinya sendiri secara fundamental tidak terlalu dianggap. Karena orang lebih perhatikan kebijakan suku bunganya. Nah, itu. Nah, karena lebih memperhatikan kebijakan suku bunga, orang mulai membaca proyeksi-proyeksi. Oh, kira-kira bunganya bisa naik sampai berapa ya? Jadi memang betul saat ini bunga Indonesia lebih tinggi daripada bunga Amerika Serikat, 4,25, lebih besar daripada 3 sampai 3,25. By the way, cuma Amerika sendiri ya yang dia punya suku bunga pakai range. Di negara manapun angkanya satu. Tapi karena adanya ekspektasi ya, kenapa orang ekspektasi? Karena lihat, oh angka inflasinya masih 8, targetnya 2% plus minus 1, mirip-mirip Indonesia gitu. Indonesia 3% plus minus 1. Jadi kalau sekarang inflasinya masih 8%, inflasi intinya sekitar 6%, berarti eh, dia punya suku bunga harus mendekati itu dong. Nah, walaupun tahun depan orang pikir inflasinya akan turun, tapi turun-turunnya itu masih akan tinggi suku bunganya untuk mengimbangi itu. Nah, jadi karena adanya ekspektasi, ramalan atau spekulasi atau dugaan apapun yang Anda sebut, kurs suku bunga US dollar bisa ke 4,5 sampai 4,75, maka diperkirakan ya, mata uang US itu akan terus menguat terhadap negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Nah, apakah itu berarti rupiah kita bakal kalau ditukar ke dolar bisa 16-17 ribu? Gitu. Saya sempat baca ada beberapa proyeksi yang seperti itu. Nah, kalau menurut saya dan juga saya diskusi dengan manajer investasi di Panin, Pak Winston Suwal, kelihatannya tidak untuk 2022. Kenapa? Kami merangkum paling tidak ada 4 alasan. Jadi selama ini ya, ini alasan pertama. Selama ini Bank Indonesia itu dianggap bank sentral yang paling terlambat. Suku bunga bank sentral itu yang di US sudah naik berkali-kali dari 0 ke 0,25, sekarang udah 3. Ya, naiknya itu 50, 75, 75, 75. Bank sentral Indonesia baru naik 2 kali. Itu pun 25 sekali, yang kemarin dari 3,5 ke 3,75, baru yang 50 ini yang tiba-tiba. Nah, tapi 50 basis atau 0,5% ini dianggap bagus. Kenapa? Karena dulu kesannya, aduh, kok kamu kayak nggak peduli sih sama nilai tukar rupiah. Orang udah naik banyak loh. Kalau kamu nggak naik, nanti rupiah kita bisa tenggelam. Nah, tanpa diduga, ya, walaupun sebagian pihak sudah menduga, tapi menurut saya banyak pihak yang tidak menduga bahwa kenaikannya bisa mencapai 50 basis sekaligus. Nah, itu menjadi suatu indikator bahwa oke, Bank Sentral Indonesia juga sudah mulai aware nih. Kalau rupiahnya nggak dijaga dengan kenaikan suku bunga, bisa lihat. Jadi ini alasan pertama. Alasan kedua, inflasi Indonesia karena kenaikan BBM
tahun 2022 itu bisa 6,5 sampai dengan 7%. Jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal tahun yang 4% plus minus 1, 3% plus minus 1, sempat ke 4,5%. Terus karena ada kenaikan nggak cuma Pertalite, tapi juga Pertamax, udah gitu mulai ada wacana pembatasan penggunaan penggunaan Pertalite. Jadi orang dipaksa untuk pakai Pertamax, terutama yang kaya-kaya. Nah, itu akan ada inflasi susulan. Ya. Nah, jadi inflasi Indonesia di 2022 ini diperkirakan 6,5 sampai 7%, tapi walaupun angkanya demikian, ya masih lebih rendah daripada US yang 8, gitu. Jadi betul teori sama praktek memang tidak selalu relevan, tapi Indonesia ini menguat atau melemah selain perbedaan suku bunga, orang juga melihat ini rupiah ini inflasinya berapa. Kalau inflasinya terkendali itu masih oke. Jadi menjadi alasan rupiahnya kalau melemah tidak terlalu dalam. Nah, 2022 dan 2023 ya, untuk APBN yang menjadi alasan ketiga itu sekarang sehat sekali. Ya. Kenapa? Karena pendapatan pajak kita cukup banyak, terutama dari penerimaan batu bara. Sawit memang sekarang sudah turun, tapi masih oke. Ya. Besi baja saya tidak ikutin lagi, kalau nggak salah itu kontributor terbesar ketiga. Nah, selain itu laporan keuangan bagus. Jadi penerimaan daripada pajak-pajak perusahaan dan pajak-pajak perorangan berkat apa namanya tax amnesty, pajak juga surat-suratin orang. Sekarang data-data lebih mudah dilacak oleh pajak, membuat semakin banyak orang kalau lapor pajaknya lebih sesuai dengan aturan. Gitu. Nah, pendapatan pajak meningkat. Pada saat yang sama, dia punya subsidi BBM yang sudah membengkak, berhasil paling tidak dikurangi dia punya over budget dengan cara menaikkan harga BBM subsidi. Nah, kalau misalnya 2022 karena kenaikan ini menjadi 6,5 sampai 7, tahun depan bisa saja turun ke 3% plus minus 1 lagi, dan bahkan cukup banyak yang optimis bisa ke angka itu. Nah, jadi inflasi tahun depan 2023 akan lebih baik. Nah, yang keempat begini, betul ada inflasi, ada suku bunga, ada APBN, itu kan cuma angka-angka. Dalam praktek orang juga melihat uang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, yang otomatis mostly itu US dollar, dengan uang Indonesia yang dalam bentuk rupiah ditukar jadi dolar yang keluar di luar negeri itu, mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak uang luar negeri masuk, berarti kan mata uang asing ditukar ke rupiah, otomatis rupiahnya jadi lebih banyak dibeli, harganya meningkat. Sebaliknya kalau lebih banyak rupiah Indonesia yang mengalir ke luar negeri, berarti kan kita punya rupiah akan sedikit melemah. Nah, saya coba rekap ya angka-angkanya. Sampai dengan September 2022, asing itu net buy 73 triliun di pasar saham, saham perusahaan TBK ya. Jadi ini angka yang sangat bagus, ya, mengembalikan net sell di tahun-tahun sebelumnya. Tapi pada saat yang sama, surat utang negara atau SUN itu net sell 150 T. Jadi ternyata net buy yang sampai 73 T di saham yang kita lihat sudah bagus sekali itu baru setengahnya daripada SUN. Nah, pada saat yang sama surplus ekspor ya dari batu bara, sawit, besi baja dan lain-lainnya. Mudah-mudahan tahun depan juga ada nikel yang hilirisasi smelter udah jadi lebih bagus itu 34,9 billion US dollar, atau kalau dengan kurs 15.000 itu naiknya surplusnya 523 triliun. Jadi kalau saya jumlahkan net buy sell saham, net buy sell surat utang negara, sama surplus ekspor, kita itu ternyata plus 446 triliun. Jadi ini suatu angka yang sangat luar biasa ya, yang mungkin sudah lama sekali Indonesia tuh surplus ekspor impor, karena dulu kita habis banyak uang itu untuk impor BBM. Harga batu bara dulu nggak sebagus kayak sekarang gitu. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan kalau trade balance itu selalu negatif. Nah, sejak 2-3 tahun terakhir ini pandemi ternyata banyak memberikan berkah dalam konteks untuk sektor ekspor impor Indonesia. Nah, karena banyak uang yang masuk ke luar negeri, rupiah diperkirakan masih akan tetap kuat. Ini saya belum hitung misalnya Hyundai buka pabrik mobil. Ya. Belum hitung juga misalnya yang perusahaan-perusahaan calon unicorn, dekakorn yang disuntik dana dari asing. Walaupun sekarang saya lihat sudah jauh berkurang ya, karena di mana-mana sektor teknologi juga lagi susah. Nah, ini belum menghitung sektor real. Belum menghitung nanti orang-orang Indonesia yang mungkin kerja di luar negeri,
jadi tenaga kerja di Arab Saudi, jadi tenaga profesional di Jepang, jadi tenaga perawat di Taiwan, jadi apa eksekutif di Singapura misalnya, gitu ya, yang mengirim uangnya ke dalam negeri. Tentu ada juga yang dikirim ke luar negeri, gitu ya. Nah, jadi ini saya belum hitung semua. Kalau dihitung semua itu namanya current account. Current account kita juga surplus. Jadi sebetulnya rupiah kita dalam situasi yang cukup bagus dan kelihatannya akan bertahan sampai 2023. Nah, jadi berdasarkan 4 alasan di atas, meskipun suku bunga US itu agresif, dengan asumsi Indonesia masih menjadi tujuan investor asing, betul rupiah kita akan melemah, tapi melemah-lemahnya itu kalau perkiraan Panin Asset Management di 14.700 sampai dengan 15.200. Ini direvisi dari sebelumnya 14.500 sampai 14.900. Nah, jadi kalau misalnya pergerakan kursnya rentangnya mungkin di level itu. Artinya apa, Pak? Artinya kalau misalnya Anda punya dolar, katakanlah tiba-tiba nilai tukarnya 15.400 atau 500. Ini kan rentang yang wajar. Bisa juga di atas kewajaran gitu ya. Nah, itu berarti saat yang bagus untuk menukar dolarnya jadi rupiah. Sebaliknya kalau misalnya Anda punya rupiah mau beli dolar, baiknya ya dilakukan di level sekitar 14.700. Kalau di tengah-tengah gimana? Ya kalau di tengah-tengah mungkin naiknya juga nggak banyak, turunnya juga nggak banyak. 2023 bagaimana Pak? Apakah ada rentang yang wajar untuk nilai tukar? Kalau kita lihat 2023 ini data-datanya belum tersedia. Nah, yang mungkin bisa dijadikan pegangan itu adalah secara fundamental angka inflasi. Angka inflasi tahun depan, kalau misalnya Indonesia bisa ke 3% plus minus 1, Amerika mungkin ke 3 atau 2% plus minus 1, ditambah dia akan mengalami resesi karena suku bunganya sudah naik terlalu tinggi. Nah, itu kelihatannya kalaupun rupiah melemah, itu nggak besar-besar amat. Gitu. Pelemahan rupiah bisa besar kalau ternyata angka inflasi Indonesia tidak terkendali. Cash inflow yang masuk ke pasar modal, yang masuk ke dari ekspor impor, yang masuk ke sektor real berkurang jauh. Nah, itu bisa membuat pelemahan rupiah. Tapi selama itu tidak terjadi dan kelihatannya belum akan terjadi dalam waktu dekat, rasanya rupiah sih akan baik-baik saja. Jadi kalaupun melemah, ya mungkin dari posisi yang 14.7 sampai dengan 15.2 tambah 2.300 rupiah aja. Tapi memang angka resminya perlu menunggu data-data untuk tahun depan. Memang saya juga aware ya, saat ini mungkin banyak pengusaha, pelaku bisnis yang dari pengalaman-pengalaman yang lalu, begitu lihat Amerika menaikkan suku bunga, kebetulan mungkin dia punya account di Singapura, mungkin di Hong Kong, ya, mungkin lebih jauh lagi ke Jepang, di mana mata uang negara tersebut rata-rata melemah terhadap US dollar, ada kecenderungan untuk play safe dan memegang US dollar. Itu alami ya. Kalau pelaku bisnis sih biasanya memang ada insting seperti itu. Sifatnya bukan karena mereka pintar prediksi, tapi lebih kepada antisipasi. Kalau nanti misalnya dolarnya terlalu liar dan ternyata beberapa komponen dari perusahaan mereka masih butuh dolar untuk bayar, seperti itu. Ya, tapi kalau saya lihat dari situasi yang ada, ya supposed to be dolar kita nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing untuk 2022 itu akan baik-baik saja. 2023 kalaupun melemah itu juga tidak akan banyak-banyak. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan. Terima kasih.